Aduh, gelisah kayaknya. Aduh, mendingan ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone. Iya. Aduh, kasihan anak muda saat ini. Oke, jadi ini ya, insurable risk yang bisa diasuransikan. Ini menurut yang lain lagi nih, Dinsdale. Jadi jumlah yang besar, similar atau homogen, bisa apa? Bisa diperhitungkan kerugiannya, ya bisa diperhitungkan. Kalau nggak bisa diperhitungkan, bagaimana kan? Makanya ada tarifnya untuk asuransi mobil berapa, asuransi rumah berapa, bisa diperhitungkan angka-angkanya, ya. Meninggal berapa persentase, ya. Kemudian harus tadi tiba-tiba, konyong-konyong, harus ada punya insurable interest kan? Dan tidak katastrofik. Kalau ini kayak COVID, katastrofik itu pandemik. Ya, tapi berangsur-angsur menjadi epidemi. Oke, selesai. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan dulu. Nama kamu siapa? Nama saya Yuriska. Yuriska, oke. Kan saya mau nanya, kan kalau ngambil rumah nih, kayak saya kan ngambil rumah. Kamu atau orang tua? Saya. Oh, kamu hebat juga. Kamu udah kerja? Kemarin kan saya gap year, jadi saya kerja sambil usaha juga. Oke. Nah itu kan saya 15 tahun. KPR. Subsidi sih Pak. Oke. Itu kan ada asuransinya juga. Kan misalnya kalau ya nauzubillah min dzalik, kalau saya nggak ada di dunia ini, udah meninggal, itu kan dibayar sama perusahaan asuransinya Kepada banknya. Itu ada batas waktu tahunnya nggak Pak? Maksudnya? Misal kalau saya baru 3 tahun ini ngambil, tiba-tiba saya udah nggak ada. Asuransi jiwa kamu dimulai pada saat katakanlah kamu mengambil kredit, ya, dan sampai dia punya batas waktu kreditnya. Tadi 15 tahun, berarti 15 tahun dia punya periode asuransinya. Makanya kamu mesti apa? Mesti lihat polis asuransinya. Mestinya kamu punya kopi polis asuransinya. Minta sama banknya, mana perjanjian kreditnya sama polis asuransinya. Dan kadang-kadang polis asuransi itu apa? Polis asuransi rumahnya itu sendiri, polis asuransi kebakaran, dan polis asuransi jiwa. Mesti minta. Ditutup di mana? Karena kamu bayar premi asuransi, kamu berhak minta kopi polis asuransinya, dua-duanya. Begitu, supaya nanti pada saat misalnya mohon maaf kamu nggak ada, orang tua kamu berhak menguasai itu. Karena asuransi sudah membayar pinjaman tersebut kepada bank, minta kepada bank, karena dokumen tersebut diserahkan kepada bank. Oke? Clear ya? Oke, thank you. Ya Mbak, ya makasih. Kamu? Pak, misalkan kayak kan ada asuransi ini, maksudnya udah bayar premi per bulan, terus tiba-tiba meninggal, terus gak diklaim. Kenapa nggak diklaim? Karena ya makanya itu saya kejadian soalnya. Kejadian apa? Di om saya gak diklaim. Hilang dong. Iya, hilang gitu. Kenapa nggak diklaim? Gak tahu, makanya udah cari tahu kan waktu itu perusahaan namanya Signa kalau nggak salah. Signa. Iya. Nah, jadi gini, makanya perhatikan, ini cerita yang bagus sekali. Siapa nama kamu tadi? Syara. Oke. Bab omnya meninggal, punya asuransi, tapi nggak diklaim. Please catat baik-baik. Setiap polis asuransi ada nilainya, ada uangnya bila mana terjadi sesuatu musibah. Makanya saya punya polis asuransi, saya informasikan kepada saya punya istri dan anak-anak. Kenapa? Kalau tidak nanti tidak ada yang tahu, ya tidak bisa klaim kan? Sebetulnya hak mereka dong sebagai ahli waris kan? Kalau asuransi tidak diberitahu, bagaimana asuransi bisa membayar? Nggak ada yang mengajukan klaim. Pertama, yang kamu bisa lakukan adalah coba mencari dulu polis asuransinya. Signa, cari polis asuransinya. Kalau nggak ketemu, oke, nama om kamu siapa? Ambil KTP-nya. Oke, coba cek, datang ke pasar asuransi Signa, menghadap bapak ibu, ya. Siapa yang tahu? Saya ingin mengecek apakah atas nama ini punya polis asuransi di tempat Anda. Datang aja, ya, atau datang ke asosiasi asuransi jiwa. Boleh nggak saya minta tolong ke AJI untuk memberitahu om saya polisnya nggak tahu di mana,
tapi dia pernah bercerita namanya ini di inquiry kan. Nah, perusahaan asuransi yang benar akan mencoba mencari apakah benar nama itu adalah tertanggung. Kalau misalnya oke, kan dia masih punya kopi polisnya kan di asuransi tersebut. Nah, saya tidak terlampau suka, ini saya punya konsep ya, tapi sesungguhnya kembali menjadi perdebatan. Pada waktu Anda mengajukan klaim asuransi kematian, harus ada apa? Harus ada polis asli kan? Dia minta polis asli sama kwitansi premi. Ya, telah bayar. Nah, sekarang kasusnya tsunami Aceh, kan polis asuransinya hilang semua. Ya, bagaimana mungkin nasabah mengajukan klaim dengan polis asli? Semestinya sebagai perusahaan asuransi yang punya utmost good faith, itikat baik, ya, tidak harus meminta polis asli. Kan sudah bertahun-tahun, apalagi sudah kena tadi tsunami, kena banjir atau pindah-pindah rumah. Tapi bagusnya memang di copy polis asli, simpan di rumah, polis kopinya tahu di mana. Ya, oke. Nah, datang ke perusahaan asuransi, tanya ke sana, dan perusahaan asuransi yang benar mencari data. Oke, benar, om kamu terdata sebagai tertanggung di sini, dan sudah bayar premi lunas. Oke, apa yang kami bisa bantu? Lapor, om saya meninggal. Apa yang harus kami lakukan? Sampaikan apa adanya. Om saya tidak punya keluarga, misalnya bujangan, ya, dan ahli waris siapa terus itu? Misalnya kakaknya atau adiknya atau orang tuanya. Oke, bikin surat pengajuan klaim. Sampaikan dokumen pendukung, misalnya apa? Visum atau surat keterangan kematian, ya, kemudian KK, KTP, lengkapi, ya, dan kemudian kalau misalnya semuanya itu dia baik, ya langsung bayar, selesai. Ya, itu misalnya tinggal diurut aja kayak benang kan, diurut dulu. Sepanjang ada etiket baik semuanya, pasti bisa dilaksanakan. Ya, kalau kata tadi misalnya kembali, apakah orang yang meninggal kemudian dokumennya sudah hilang, nggak pantas dibayar? Ya, atau kalau misalnya katakan kesalahan nama sedikit aja, mungkin kalau yang kita punya saudara yang berasal dari keturunan Tionghoa, kan katakanlah ganti nama kan. Nah, orangnya sama, cuman nama yang tertulis beda. Ia tinggal minta surat keterangan dari mana? Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan kan? Bahwa yang meninggal adalah si ini, benar. Kan semestinya sesuatu yang sederhana mestinya jangan dipersulit kan? Nah, kadang-kadang di kita kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kan goblok itu. Tidak punya etikat baik. Ya, makanya kita ini harus bertindak, berbisnis dengan baik di industri ini supaya industri ini bisa bertumbuh. Ya, jangan ngakali nasabah, jangan ngakali masyarakat. Kasihan. Ya, kita setengah mati. Industri ini mulia, baik kok. Bagus, nilai-nilai bagus, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak benar. Ya, kayak kepolisian kan, ada penjahat ya di kepolisian kan, padahal dia penegak hukum kan. Sama juga di industri kita juga ada yang demikian. Tapi saya berharap kalian bukan menjadi racun, ya, tapi menjadi apa? Obat, menjadi vitamin. Buat siapa? Industri ini. Makanya saya, kalau kalian cari nama saya di googling, mungkin banyak teman-teman ada yang suka dengan saya, ada juga yang tidak suka dengan saya. Tapi sepanjang kalian sudah meyakini sesuatu itu baik, lakukan apapun resikonya. Ya, kalau saya lebih bagus, saya nggak tinggal diam. Saya akan lakukan apa yang saya bisa. Karena saya tidak punya kepentingan untuk diri saya sendiri. Kepentingan saya siapa? Industri. Kepentingan siapa? Masyarakat. Kalau kalian sudah punya nilai-nilai dalam diri kalian, kalian akan maju. Walaupun maaf, resikonya juga ada. Ya. Tapi kalian juga jangan nekat. Resikonya diperhitungkan dong. Ya. Ini kalau gua lakukan ini, apa dampaknya? Paling tidak apa dampaknya? Kalau dampaknya kalian bisa lewati, lewatin aja.
Misalnya saya dibenci sama teman-teman saya, nggak apa-apa, biarin aja dibenci. Saya nggak punya teman orang yang punya pemikiran yang berbeda, biarin aja, ya. Tapi kalau membahayakan pekerjaan, rumah tangga, istri dan anak-anak, ya itu hati-hati, ya, hati-hati. Oke, sampai sini. Ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau misalkan kita beli premi asuransi gitu, itu ada nggak sih Pak ketentuan dari perusahaan asuransinya yang membuat kalau klaim kita itu nanti nggak bisa, asuransi kita nggak bisa diklaim atau nggak ada? Oke. Polis adalah perjanjian, kontrak, semuanya tertulis di situ. Tetapi nanti kita akan sampai ke pertemuan keberapa, sebelum polis asuransi diterbitkan, kan ada komunikasi sebelumnya kan, ada penawaran, ada penjelasan kan, nah ada SPPA atau SPAJ, ya semua ini dokumen mestinya menjadi satu kan, ya, dan di situ ada jelas apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin, dan apa yang bisa diklaim dan apa yang tidak bisa diklaim. Makanya apa? Pahami polis asuransi, dan jangan beli polis kalau kita belum paham. Jangan beli polis asuransi baru kita belajar paham, itu namanya gagal paham. Ya, kita sebagian besar masyarakat Indonesia beli polis asuransi, beli dulu, pahamnya belakangan aja. Alhasil apa? Beli polis, bayar, dia pikir gue udah beli polis, kalau ada klaim lu bayar. Kan nggak begitu, kan ada perjanjiannya, ya. Dan dia nggak paham, dia langsung simpen di dalam laci. Ada klaim baru dibuka, nggak dibayar. Perasaan lu waktu penjelasannya bayar kok, jamin kok sekarang nggak bayar. Nah, kadang-kadang ada juga pemasar, penjual, agen asuransi yang apa, berjanji ataupun jualannya apa, jualan bohong. Iya, dijamin lah, semua resiko dijamin, pasti dijamin, supaya apa? Beli kan? Si calon nasabah percaya, karena yang jual saudaranya dia on, agak belajar benar, dijelasin salah, selesai lah. Makanya kalian harus apa? Paham, harus expert, harus kompeten di bidang ini, supaya tidak salah, ya. Di semua bidang memang ada kayak gitu, begitu Mbak, ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Iya, terakhir jam 10. Masih ada 12 menit ya. Oke, silakan. Kalau nanti misalnya kita buka usaha gitu Pak, kalau misalnya usaha kita mengalami bangkrut, itu bakal ditanggung perusahaan asuransi atau tidak? Kamu bisnis dagang, kamu bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Misalnya kayak profitnya nggak masuk sesuai. Kamu bangkrutnya kenapa? Karena salah dagang, nggak ada yang beli, karena kamu kena tipu, profitnya. ya, karena atau barang kamu diambil orang lain, digelapkan oleh. Jadi gini, bisnis tadi ada resiko apa? Resiko pure atau spekulatif? Spekulatif. Kalau bisnis kamu bangkrut karena kebakaran, karena nggak bisa beroperasi kembali, semua mesin hancur, itu dijamin karena ada kebakarannya, virusnya. Tapi kalau kamu bangkrut karena kamu tidak bisa berbisnis dengan benar, kan banyak saat ini kan orang bangun bisnis tapi tidak bisa berbisnis dengan baik. Nasabahnya dia main bangun aja, tapi dia nggak perhitungkan, saya mesti modal berapa bisnis ini, kemudian apa yang saya jual, laku nggak produk saya, siapa nasabah saya, bagaimana saya menjualnya, siapa yang supplier saya. Kayak misalnya saya bikin ini Etiket Academy, saya bangun bisnis. Oke, saya mundur lah tahun 2001, saya bangun Antara Insurance Broker, ya, Antara Insurance Broker, ya, tahun 2001. Pada waktu saya bangun bisnis, saya juga nggak nekat-nekat amat. Siapa yang menjadi nasabah saya?
siapa yang beli jasa saya? Ada apa enggak? Siapa yang menjadi captive saya? Kalau katakanlah kita tidak punya captive market atau pasar yang pasti beli, berarti apa? Kita akan lebih lama mencari nasabah. Tapi kalau sudah ada captive, berarti apa? Kita buka, dia langsung beli kan? Oke, jadi pada waktu saya hitung captive saya, dia punya premi setahun kurang lebih sekitar 3,5 sampai 5 miliar dia bayar tiap tahun ke perusahaan asuransi langsung. Nah, kalau saya buka broker, berarti apa? Premi tersebut akan masuk ke saya dulu kan? Saya dapat komisi paling enggak 15%. 15% kasih kali 5 miliar berarti apa? 750 juta komisi yang saya dapatkan. Jadi pada tahun pertama saya sudah pasti dapat 750 juta captive saya. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya ragu, mendingan saya nggak buka. Jadi bangunlah bisnis dengan perhitungan matang, lihat siapa yang akan beli, bagaimana saya memasarkannya, bisa nggak saya kembangkannya, bikin perhitungan bisnis 3 sampai 5 tahun ke depan. Kalau nggak apa, kita taruh uang lagi kan, modalnya habis, taruh uang lagi kan, mesti bayar pegawai, bayar listrik, bayar sewa, kan itu tiap bulan bayar kan. Ya, jadi kalau bangkrut akibat tidak bisa berbisnis, tidak dijamin asuransi. Itu, makanya kalian berbisnis pun juga harus apa? Berhati-hati, karena tidak semua bisnis berhasil. Dalam 5 tahun pertama, biasanya yang roboh itu sekitar 75% bisnis. Ya karena apa? Kita cari uang kan setengah mati ngumpulin duit kan, modal kan, untuk berbisnis kan. Puluhan tahun kita kumpulin duit, tiba-tiba hilang cuma setahun 2 tahun kan, karena rugi. Sayang. Saya punya saudara bangun bisnis 3 tahun 500 juta habis perusahaannya tutup. 500 juta kumpulinnya puluhan tahun, dalam waktu 3 tahun gone, jual rumah. Ya, hati-hati. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, oke, saya minta kalian, saya matikan dulu supaya rekamannya selama 2 jam 17 menit